dapatkan plain text dari zipper text dikalikan dengan inverse dari kunci ini. Inverse-nya adalah ini. Jadi kalau kita simulasikan di MATLAB, misalnya kita tulis di MATLAB ya. K, misalnya kuncinya sama dengan 9, 7, 11, 13. Kemudian 4, 7, 5, 6. 2, 21, 14, 9. 3, 23, 21, 08. Nah, sama 9, 7, 11 dan seterusnya. Kemudian kita punya plain text. Kita punya plain text sama dengan 2, 14, 3, 4, 8, 18, 17, 4, 0, 3, 24, 25. Kemudian maka kita akan punya zipper itu sama dengan, nah di sini kita akan mendapatkan C dari perkalian matriks antara P kali K, tapi dalam modulus 26. Mod 26. Maka kita dapat matriks C itu 14, 7, 10, 13, 8, 7, 6, 7, 5, 8, 18, 18. Sama dengan yang ada di sini. Nah, sebaliknya untuk mendapatkan kunci inverse, kita bisa menggunakan kunci inverse di sini. Inverse matriks K inverse sama dengan inverse dari matriks K. Oh, ininya 26, demodulusnya 26, 26. Nah, dapat inverse matriknya adalah 2, 15, 22, 3, 15, 0, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan P1 dari perkalian antara C kalikan K inverse tapi di modulus 26. Nah, sehingga kalau kita cek apakah sama, is equal antara P dengan P1, maka jawabannya adalah 1. Nah, selain itu, contoh dari substitution juga adalah one-time pad. Ini berprinsip pada prinsipnya Shannon bahwa kerahasiaan yang sempurna itu bisa tercapai dengan plain text yang tiap plain text itu dienkrip menggunakan kunci yang random yang hanya sekali pakai. Nah, ini ditemukan oleh Vernam one-time pad. Jadi tiap kuncinya bisa dijumlah, bisa dikali, bisa dijumlah, dibitsor dengan kunci yang berbeda-beda. Kemudian contoh lainnya adalah rotor chipper. Itu ada initial position-nya, ada setelah first rotation dan setelah second rotation. Nah, contoh rotor chipper yang banyak digunakan adalah pada saat Perang Dunia Kedua, Jerman menggunakan mesin Enigma. Jadi ada keyboard untuk
type plain text, kemudian ada plugboard, ada lampboard, kemudian ada fast rotor, middle rotor, ada slow rotor, dan ada reflektor. Sehingga ini sebetulnya adalah substitution dan menghasilkan dari plain text menjadi chipper text tertentu, dan ini sulit untuk dipecahkan pada saat Perang Dunia Kedua. Tapi sayangnya salah satu mesin Enigma Jerman itu berhasil diambil oleh Sekutu, sehingga pada akhir Perang Dunia Kedua Sekutu bisa memecahkan kode yang dikirimkan oleh Jerman ke tentaranya. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang transposition chipper. Nah, dalam transposition chipper itu kita kategorikan dalam 3 kategori, yaitu transposisi chipper yang tanpa kunci, kemudian yang menggunakan kunci, dan yang kombinasi keduanya. Bedanya tadi dengan substitusi, kalau substitusi plain text-nya diganti dengan simbol yang lain menjadi chipper text. Sementara kalau di transposisi yang diganti itu adalah posisinya. Jadi posisi awalnya plain text itu katakan di indeks pertama, bisa jadi indeks ketiga, bisa jadi indeks ke-n, dan seterusnya. Salah satu contoh dari transposition yang terkenal adalah relevance chipper, di mana di relevance chipper ini sebuah kalimat plain text akan disusun berdasarkan 2 kolom. Jadi meet me at the park disusunnya menjadi MEMATEAK. Jadi huruf pertama atau huruf ganjil itu disusun pertama, dan huruf yang genap disusun ke susunan berikutnya. Nah, jenis relevant chipper yang lain menyusunnya bukan hanya dalam baris dalam 2 kolom, tapi bisa jadi lebih dari 2 kolom. Dalam hal ini, misalnya huruf atau kata-kata yang sama, meet me at the park, itu disusun dalam 4 baris, 4 kolom. Sehingga huruf kalimat yang sama, meet me at the park, dibaca per kolom menjadi MMTA, EEHR, EAEK, TTP. Nah, selain itu, selain keyless transposition chipper, kita juga mengenal keyed. Jadi susunan posisi dari plain text ketika diubah menjadi chipper text itu mengikuti kunci. Misalnya untuk urusan encryption, posisi ketiga menjadi posisi 1, posisi 1 menjadi kedua, posisi keempat menjadi ketiga, posisi kelima menjadi 4, posisi kedua menjadi 5. Decryption sebaliknya, posisi pertama menjadi 3, 2, 1, 3, 4, 4, 5, 5, 2, dan seterusnya. Nah, misalnya kita punya enemy attack tonight, ya kan? Berarti yang ketiga menjadi 1, yang ketiga huruf E menjadi E. Yang pertama menjadi kedua berarti N, huruf 1 menjadi kedua berarti E menjadi E. Huruf keempat menjadi ketiga, 4M, M menjadi ketiga, 5 Y, Y menjadi keempat, Y. Kemudian huruf kedua N menjadi kelima, dan seterusnya. Nah, transposition yang menggunakan key itu bisa direpresentasikan sebagai perkalian matriks. Jadi kalau rumusnya 3, 1, 4, 5, 2 di sini. 3, 1, 4, 5, 2. Maka di kolom pertama itu menggunakan di baris ketiga. Di kolom kedua baris pertama, kolom ketiga baris keempat, kolom keempat baris kelima, kolom kedua baris kedua. Sehingga untuk mendapatkan chipper text baris pertama kolom pertama itu berarti baris pertama kali kolom pertama. Karena semuanya 0 kecuali yang ketiga